Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah sebelum kita melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran online, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah. Poin A yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada saat itu kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang adalah masyarakat yang mengalami kerusakan akhlak atau masa jahiliyah, seperti berjudi, minum minuman keras, berzina, berfoya-foya, dan sebagainya. Melihat kondisi masyarakat tersebut, Nabi Muhammad sering meninggalkan Mekah dan berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira di Jabal Nur yang terletak 6 km dari arah timur kota Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Di dalam Gua Hira tersebut, Nabi Muhammad merenungi keadaan masyarakatnya yang telah mengalami kerusakan akhlak. Dan tibalah pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' bi rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pelantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini adalah ayat Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Allah untuk atau kepada Nabi Muhammad, sekaligus sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Rasul Allah pada usia 40 tahun. Turunnya ayat Al-Quran tersebut dalam sejarah Islam dinamakan dengan Nuzulul Quran. Biasanya ada peringatan memperingati Nuzulul Quran. Setelah itu turun wahyu yang kedua Wahyu yang kedua yaitu Al-Muddatsir ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddazir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakshir wa lirabbika fasbir. Artinya, hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Di sini maksudnya hai orang yang berkemul itu Nabi Muhammad karena pada saat
mendapat wahyu yang pertama itu dalam keadaan menggigil ya. Nah, makanya diselimuti oleh para kerabatnya. Nah, di sini, hai orang yang berkemul atau berselimut, ya, Nabi Muhammad maksudnya, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Nah, ayat ini menjadi pertanda dimulainya misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, dengan memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengisahkannya. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Nabi Muhammad menerima wahyu di sini ya dari Allah yang turun secara berangsur-angsur selama 13 tahun. Di situ mulai dari 610 sampai 622 Masehi. Dan Nabi Muhammad menerima 4.726 ayat yang meliputi 89 surat. Surah-surah yang diturunkan selama Nabi Muhammad di Mekah dinamakan dengan surah Makkiyah. Poin yang berikutnya, poin B, yaitu prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Nah, maksudnya di sini pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan polipoteisme seperti menyembah berhala, menyembah bulan dan bintang, menyembah jin, ruh dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan pra-Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Sedang Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dan Al-Quran. Yang kedua yaitu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Maksudnya di sini masyarakat Arab pra-Islam ya, tidak percaya dengan hari kebangkitan dan pembalasan. Bahkan ada yang bertanya, bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali? Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan manusia bahwa hidup di dunia hanya sementara dan tempat yang kekal abadi adalah akhirat. Nabi Muhammad SAW memprioritaskan dakwahnya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan. Mereka perlu menjaga kehidupannya untuk mendapat balasan kebaikan. Sebaliknya, setiap kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal. Nabi Muhammad berusaha meyakinkan para pengikutnya akan janji Allah bagi orang yang beriman. Yang ketiga yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam, maksudnya pra-Islam ini masyarakat Arab sebelum menganut agama Islam ya, terdapat tradisi perbudakan manusia. Jual beli budak merupakan hal biasa. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan, seolah tanpa dosa. Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka.
Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas, seperti para duafa dan fakir miskin. Perbedaan inilah pada akhirnya membawa benturan antara masyarakat Arab kafir dan mukmin di tanah Arab Mekah. Selain itu, tradisi yang melanggar hak asasi manusia adalah menganggap wanita sebagai aib keluarga. Kebiasaan membunuh dan mengubur anak wanita menjadi alat untuk menghilangkan aib keluarga. Islam datang untuk memuliakan dan mengangkat derajat wanita pada posisi tinggi dan terhormat. Yang keempat yaitu mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad SAW secara bertahap mengubah perilaku jahiliyah sehingga menjadi makhluk yang benar. Nabi Muhammad mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad sudah terkenal dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Mekah mengakui akan kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad. Al-Quran mengabadikan akhlak Nabi Muhammad dalam surah Al-Qalam ayat 4 ya. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari Ibu mengenai misi dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah. Semoga pembelajaran kali ini kalian dapat menyerap dengan baik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.